Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hello everyone. Let me introduce myself. My name is Aulia Eka Putri with student number 216121281. And then today I will explain about types of translation techniques. The first, I have table of contents. I have introduction, and then the second is materials. The third one is conclusion. Dan oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, ada introduction. The first is, what is translation? Translation is the process of transferring text or speech from one language to another with the aim of maintaining the original meaning and message. And then this process involves a deep understanding of both language and related cultures, so that the translation results can be received and understood correctly by speakers of the target language. Jadi translation itu apa? Kita bisa mengartikan translation adalah proses pengalihan teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain dengan tujuan mempertahankan makna dan juga pesan asli. Nah, proses ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kedua bahasa dan budaya yang terkait, sehingga hasil terjemahan dapat diterima dan juga dipahami dengan benar oleh penutur bahasa target. Terjemahan ini bisa mencakup berbagai bentuk komunikasi seperti dokumen tertulis, terus percakapan lisan, materi audiovisual, dan juga lain-lain. Lalu ada dua jenis utama terjemahan, yaitu terjemahan literal yang mengikuti kata per kata dari teks asli, dan juga terjemahan bebas yang lebih fokus pada penyampaian makna dan juga konteksnya. The second point is the aim of studying types of translation techniques. Jadi kita mempunyai beberapa tujuan mempelajari teknik-teknik terjemahan. Nah, tujuannya ini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, improve translation quality, yaitu meningkatkan kualitas terjemahan. Nah, memahami berbagai teknik terjemahan ini membantu penerjemah menghasilkan terjemahan yang lebih akurat, alami, dan juga sesuai konteks. Lalu, the second one is overcome linguistic challenge. Ada mengatasi tantangan linguistik. Jadi maksudnya adalah setiap bahasa memiliki struktur dan juga nuansa yang berbeda. Nah, dengan mempelajari teknik terjemahan, penerjemah dapat mengatasi perbedaan ini dan juga menjaga makna asli dari teks. Lalu, the third one is flexibility in adapting, atau fleksibilitas dalam beradaptasi. Berbagai jenis teks, teknis, sastra, hukum, dan lain-lain memerlukan pendekatan yang berbeda. Mengetahui berbagai teknik memungkinkan penerjemah ini beradaptasi dengan kebutuhan spesifik setiap jenis teks. Lalu yang keempat ada avoid translation errors, atau menghindari kesalahan terjemahan. Teknik-teknik terjemahan yang baik membantu penerjemah menghindari kesalahan umum seperti kehilangan makna, kejanggalan bahasa, atau kesalahan terminologi. Lalu yang kelima ada career development, atau pengembangan karir, yang mana penerjemah yang menguasai berbagai teknik terjemahan lebih dihargai di pasar kerja dan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan proyek-proyek terjemahan yang lebih menantang dan juga lebih bergengsi. Lalu selanjutnya ada increase cultural understanding, atau meningkatkan pemahaman budaya. Nah, teknik-teknik terjemahan juga melibatkan pemahaman budaya asal dan juga budaya target. Nah, ini membantu dalam menghasilkan terjemahan yang tidak hanya akurat secara linguistik, tetapi juga sesuai secara budaya.
Lalu yang terakhir ada work efficiency, yaitu efisiensi kerja. Nah, dengan mengetahui teknik yang tepat untuk berbagai situasi, penerjemah dapat bekerja lebih efisien dan cepat juga tanpa mengorbankan kualitas. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada types of translation techniques. Ada direct translation techniques. Direct translation technique are used when structural and conceptual elements of the source language can be transposed into the target language. Direct translation techniques include borrowing, calque, literal translation. Nah, borrowing ini apa? Dalam teknik penerjemahan, borrowing ini adalah metode di mana kata atau ungkapan dari bahasa sumber diambil langsung dan juga digunakan dalam bahasa target tanpa diterjemahkan. Teknik ini biasanya digunakan untuk mempertahankan istilah khusus seperti nama produk, konsep budaya, atau teknologi yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa target. Nah, misalnya dalam terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kata seperti software atau internet seringkali dipinjam dan digunakan secara langsung karena tidak ada padanan yang sepenuhnya tepat atau karena istilah tersebut sudah umum digunakan dalam bahasa target. Lalu yang kedua adalah calque. Ini adalah salah satu teknik teknik dalam terjemahan di mana struktur atau pola dari bahasa sumber atau source language diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa sasaran atau target language. Nah, ini sering kali melibatkan penerjemahan literal dari unsur-unsur leksikal dan sintaksis dari satu bahasa ke bahasa lain. Lalu yang ketiga ada literal translation. Nah, dalam teknik penerjemahan, literal translation ini adalah metode di mana teks sumber diterjemahkan secara kata per kata dan juga frasa per frasa ke dalam bahasa target tanpa mengubah struktur kalimat aslinya. Teknik ini mempertahankan bentuk dan urutan kata dari teks sumber. Nah, seringkali menghasilkan terjemahan yang sangat mirip secara tekstual, tetapi mungkin tidak selalu sesuai dengan norma atau gaya bahasa target. Nah, literal translation sering digunakan sebagai langkah awal dalam proses penerjemahan sebelum dilakukan penyesuaian lebih lanjut untuk memastikan kejelasan dan juga keterbacaan dalam bahasa target. Okay, for the next I have oblique translation technique. Oblique translation technique are used when the structural or conceptual elements of the source language cannot be directly translated without altering meaning or upsetting the grammatical and stylistic elements of the target language. Nah, oblique translation techniques itu include transposition. Transposisi dalam teknik penerjemahan adalah proses mengubah kategori gramatikal suatu kata atau frasa dalam bahasa sumber ke dalam kategori gramatikal yang berbeda dalam bahasa sasaran tanpa mengubah makna aslinya. Nah, ini seringkali dilakukan untuk mencapai kelancaran dan juga keterbacaan yang lebih baik dalam bahasa sasaran. Misalnya dalam bahasa Inggris, she is a quick learner. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dia belajar dengan cepat. Nah, di sini kata sifat quick diubah menjadi keterangan cara, yaitu dengan cepat, untuk menghasilkan terjemahan yang lebih alami dalam bahasa Indonesia.
Selanjutnya yang kedua ada modulation atau modulasi. Modulation dalam teknik penerjemahan adalah metode di mana penerjemah mengubah perspektif atau sudut pandang dari teks sumber untuk menghasilkan terjemahan yang lebih alami dalam bahasa target. Nah, teknik ini tidak hanya mengubah kata atau frasa secara langsung, tetapi juga mengubah cara pandang untuk menjaga makna asli, namun tetap terdengar alami dan sesuai dengan norma budaya dan juga linguistik bahasa target. Nah, contoh modulasi ini meliputi perubahan dari positif ke negatif, aktif ke pasif, konkret ke abstrak, atau perubahan sudut pandang. Misalnya dalam bahasa Inggris, I haven't seen you in a long time. Nah, bisa dimodulasi menjadi sudah lama kita tidak bertemu dalam bahasa Indonesia, meskipun struktur kalimat dan beberapa kata berubah, namun makna dan konteks tetap dipertahankan. And then the third one, I have reformulation or equivalence. Dalam teknik penerjemahan, reformulation atau equivalence adalah pendekatan yang digunakan untuk menangkap makna asli dari teks sumber sambil memastikan bahwa terjemahan tersebut terdengar alami dan akurat dalam bahasa target. Nah, berikut adalah penjelasan singkatnya ya tentang masing-masing ini antara reformulation dan equivalence. Nah, reformulation ini merupakan teknik yang melibatkan pengubahan struktur kalimat atau kata-kata dalam teks sumber untuk lebih sesuai dengan norma-norma bahasa target. Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan makna dan juga pesan asli, tetapi dengan cara yang lebih natural dan dapat dipahami dalam bahasa target. Kemudian equivalence, teknik ini bertujuan untuk menemukan ungkapan yang memiliki makna yang sama dalam bahasa target. Nah, equivalence ini sering digunakan untuk menerjemahkan idioms, ungkapan atau budaya khusus yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa target. Nah, equivalence ini menekankan pada penyampaian pesan yang sama, bahkan jika struktur kalimatnya pun berbeda. Lalu yang keempat ada adaptation. Nah, adaptation dalam teknik penerjemahan adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyesuaikan teks dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan memperhatikan perbedaan budaya, kemudian konteks, atau konvensi linguistik. Teknik ini sering digunakan ketika terjemahan harfiah atau langsung tidak akan memberikan makna yang sama atau akan terasa aneh dalam bahasa sasaran. Lalu yang terakhir ada compensation. Compensation dalam teknik penerjemahan adalah suatu strategi yang digunakan oleh penerjemah untuk mengatasi hilangnya makna, nuansa, atau efek tertentu dalam teks asli ketika diterjemahkan ke dalam bahasa target. Teknik ini melibatkan penambahan atau penggantian elemen-elemen yang hilang dengan cara yang berbeda di bagian lain dari teks yang diterjemahkan untuk mempertahankan keseluruhan efek atau makna yang dimaksudkan dalam teks asli. Misalnya, jika ada permainan kata ataupun pada bagian tertentu dalam bahasa sumber yang tidak dapat diterjemahkan langsung ke bahasa target, penerjemah mungkin akan menambahkan elemen serupa di bagian lain dari teks terjemahan untuk mengimbangi hilangnya efek tersebut. Hal ini bertujuan agar pembaca bahasa target dapat merasakan makna yang serupa yang dialami oleh pembaca teks asli. Nah, kurang lebih itu penjelasan materi dari saya. Kesimpulannya adalah dari mempelajari teknik penerjemahan ini, yaitu bahwa setiap teknik memiliki kelebihan dan juga kelemahan tersendiri, dan pemilihan teknik harus disesuaikan dengan konteks teks asli dan tujuan terjemahan. Nah, terkadang penggunaan kombinasi beberapa
teknik ini juga dapat menghasilkan terjemahan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.